Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Ya, selamat datang Pak Toto. Ya, jadi beruntung sekali dan berbahagia sekali kita bisa mengundang Pak Toto Sugiri. Jadi pada saat kita berdiskusi mengenai tema innovation, ya siapa nih yang kita akan undang nih kalau kita ngomong bisnis gitu ya. Nah, sepertinya nih Pak Toto nih ya. Ya. Terus untungnya nih kita punya Jerman connection nih Pak Kris. Ya, jadi kebetulan Pak Toto ini temennya Pak Sony di Aachen di Jerman. Jadi akhirnya saya berkesempatan untuk bertemu beliau dan sebelumnya dan berdiskusi banyak hal mengenai bagaimana Pak Toto memulai setiap bisnisnya dan penuh dengan filosofi. Dan yang nanti akan diceritakan oleh Pak Toto ya mulai dari Sigma Cipta, kemudian Indonet ya Pak Toto, kemudian Fortress Indonesia sampai ke data center Indonesia. Ya, jadi kalau tadi Pak Kris bilang memang di Kompas disebut dengan Bill Gates ya Pak Kris ya. Bill Gates ya Indonesia dan juga muncul di beberapa majalah Forbes nih Pak Toto dia. Jadi kemudian juga yang paling membahagiakan dan tentunya menjadi kebanggaan kita juga Pak Toto ini menerima siata rencana pembangunan dari Presiden Republik Indonesia. Ya, kita berikan tepuk semangat atas segala upaya yang dilakukan oleh beliau. Jadi kalau waktu itu saya tanya Pak Toto nanti presentasinya apa, saya lebih baik ditanya deh gitu ya. Nah, jadi saya akan mulai ya dengan bertanya nih kepada Pak Toto. Pak Toto, kita sudah dengar semuanya bahwa mulai dari Sigma Cipta, kemudian Indonet, Belicam, kemudian Fortress Indonesia sampai data center. Nah, ada yang menyatakan kalau judulnya Bapak kan soal disrupsi, tapi Bapak mungkin bilang, aku nggak merasa mendisrupsi kok gitu ya. Tapi sebenarnya ini bisa mengusik nih ekosistem dari bisnis kita ini. Apa sih Pak Toto yang mendasari setiap perusahaan itu Pak dilakukan? Ya, oke teman-teman mari kita berikan tepuk semangat pada Pak Toto. Ya. Mungkin sambil bisa ditayangkan mulai dari Sigma Cipta dan sebagainya Pak Toto ya. Nah, mungkin sebelumnya saya punya disclaimer dulu. Pertama, saya bukan presenter yang baik. Kedua, saya tidak ngerti ilmu manajemen. Yang ketiga, saya bisnis ini nggak sengaja. Jadi tidak pernah punya cita-cita untuk bisnis sebetulnya. Jadi supaya kita santai, saya duduk bukan berdiri. Kalau berdiri kesannya seperti mengajari gitu. Iya memang kalau dari perjalanannya sih sebelum saya menciptakan Sigma Cipta Caraka, pekerjaan saya dulu programmer. Pulang ke Indonesia tahun 81, cari kerja untuk jadi programmer di Indonesia tahun 81 itu susah banget. Karena di Indonesia setahu saya hanya dua perusahaan yang punya komputer. Jadi satu itu Sudarpo, satu lagi adalah Tripatra Engineering. Jadi saya akhirnya bekerja di Tripatra dulu sebagai programmer. Sesudah itu sempat diajak teman untuk dia membuat satu software company. Dia senior saya di Jerman. Akhirnya tahun 83 saya diminta untuk membangun IT department di Bank Bali. Jadi saya 6 tahun itu membangun IT-nya di Bank Bali, membuat software dan run the whole IT di sana. Kenapa saya akhir tahun 89 mengundurkan diri, pada saat itu saya sudah satu langkah sebelum menjadi direktur, saya VP for teknologinya di sana. Bukan karena saya mau membuat bisnis, saya tidak pernah bermimpi untuk jadi pembisnis. Mimpi saya waktu itu saya merasa kalau cita-cita saya kalau saya bisa menjadi orang yang baik dan berguna, menurut saya cukup. Dan untuk
untuk bisa jadi orang baik kayaknya rada susah. Jadi mesti belajar pelan-pelan. Tapi kenapa nggak mencoba untuk berguna dulu? Jadi itu yang jadi fondasinya. Membuat Sigma Cipta Caraka tidak sengaja karena saya merasa banyak disalignment dari sisi values, terutama dari sisi personal value yang saya lihat bahwa sehingga akhirnya nekat keluar dengan teman-teman membuat satu perusahaan software company, di mana dimulai dengan rasa penasaran, kok bangsa kita nggak bisa buat software sendiri sih, kok beli dari luar terus, dari import dari Amerika, import dari Inggris. Waktu saya di bank itu ada sakit hati saya, software yang saya buat dipaksa diganti oleh seseorang dengan software yang diimport. Dan ternyata setelah saya lihat softwarenya kok tua banget gitu. Jadi rasa penasaran ini kok saya bilang coba deh kita buat software company yang pertama buatan Indonesia, yang diharapkan ini bisa banyak digunakan di terutama di area perbankan awalnya. It was not an easy task. Itu saya ingat software yang kami buat itu totalnya zaman dulu tahun 89 dibuat di mesin IBM pakai RPG. Itu totalnya di atas 1 juta line of codes. Nah, cita-cita itu yang menjadi awal dasarnya, di mana kok mestinya kita buktikan bisa. Kami beruntung bahwa kami diberi kesempatan oleh market untuk bisa membuat software itu hanya dengan modal waktu itu awalnya dari tabungan kita dan kawan-kawan modalnya $200.000. Jangan lupa dolarnya cuma Rp2.000 ya. Waktu itu. Jadi 400 juta rupiah. Waktu kita lihat, saya hitung nggak biasa secara bisnis, mau nggak mau saya mesti take the leadership. Itu uang itu cukup untuk ongkos membiayai perusahaan selama 10 bulan. Jadi ini modal nekat, sebetulnya modal nekat. Jadi kalau 10 bulan kita tidak dapat revenue, ya udah kita cari kerja lagi, yang penting sama-sama. Gitu. Jadi sesederhana itu. Jadi nggak pernah punya cita-cita seperti itu. Tapi kami beruntung di mana Sigma itu bisa berkembang cukup cepat. Dari mulai hanya 6 karyawan, tahun 93 kami sudah mencapai 100, di atas 100 karyawan. 100 karyawannya. Sudah mampu juga membuat gedung kantor sendiri yang sesuai dengan lingkungan kerjanya. Jadi karena awalnya kita nyewa pavilion di Bendungan Hilir, terus kekecilan akhirnya nyewa rumah di Kebayoran Lama, dirubah jadi kantor. Nah punya gedung sendiri yang suasananya nyaman itu. Kalau Belicam gimana Pak? Oke, dari Sigma ini, Sigma. karena Sigma itu sudah merasa pede cukup berhasil. Nah, cita-citanya jadi lebih besar gitu. Aku mau Sigma ini jadi contoh buat generasi selanjutnya bahwa bangsa kita tuh bisa. Ya. Nah, satu hari ada kenalan saya yang datang sama saya dengan ide membuat internet service provider. Service provider. Tahun 94. Internet ya Pak. Kalau ingat 94 ini tidak ada internet. Ya. Kalau yang masih umur-umurnya muda-muda nggak tahu itu, tapi yang udah umur kita masih di mana akhirnya internet tuh ada pakai dial up modem, sambung ke telepon lain. Nah, dia ajak saya untuk membuat perusahaan itu. Nah, rekan saya Pak Sanjaya sebetulnya yang punya idenya. Waktu itu saya hanya mempertanyakan, ini gunanya apa ya gitu. Oh ini bagus toh katanya, untuk pendidikan. Kasihan mahasiswa kita di Indonesia itu harus menunggu sampai dapat fotokopian buku baru bisa dapat ilmu.
Ya, kalau ada Zaman internet saya dulu. ini, ya, mereka tuh langsung bisa mendapat ilmu dengan cepat, bisa berkomunikasi dengan luar negeri, ya. Nah, itu hanya dasar dari itu. Jadi, wah saya bilang, oke, ini kayaknya menarik, ini bermanfaat. Ya. Jadi dibuatlah Indonet tahun 94 sebetulnya. Dan sesudah itu Bali Camp, Pak ya. tahun 98 di mana Sigma berkembang terus, Indonet juga bisa melayani walaupun awalnya struggling karena kita punya cita-cita mahasiswa toh. Tahun pertama itu modal kita habis karena pelanggannya ada 6.000, kebanyakan mahasiswa yang bayar cuma 2.000 gitu. Jadi, tapi we find a way untuk restructuring kita punya cost dan lain-lain. Dimulai dengan dari mulai minus 200 juta per bulan, akhirnya kita bisa plus 2 juta per bulan, akhirnya berkembang selanjutnya. Berikutnya mungkin Bali Camp, Pak, boleh. Ya, Pak. Nah, tahun 98 itu kan krisis. next slide. Nah, ya. Nah, waktu krisis itu kita semua jungkir balik dah, ya. Nah, kebetulan kami Sigma itu tidak terdampak banyak. Kenapa? Karena dari sekian banyak perusahaan yang saya buat, tidak satupun kita ambil hutang. Jadi kita manage cash flow kita dengan baik. Tidak pernah hutang dalam hal itu. Kalau sekarang istilahnya syariah. Ya. Karena kita harus berinovasi supaya kita punya bisa membiayai operasi kita sendiri, bahkan menabung untuk bisa berinvestasi ke depan. Jadi tahun 98 itu prihatin semua. Seperti biasa, saya bilang satu, saya kasihan, saya mempunyai empati sama customer saya. Kebanyakan perbankan. Dengan mengatakan bahwa kita hari ini tidak seperti ini kalau tidak karena mereka juga. Satu itu. Kedua, saya juga concern dengan programmer saya di Indonesia. Ini stop belajar semua waktu krisis itu. Kesempatannya tidak ada ya, Pak? Kesempatan belajarnya stop. Jadi untuk ke customer kami, saya datang ke perbankan yang masih survive. Sebagian ditutup. Saya tanya, Bapak, cost Bapak untuk menjalankan data center Bapak yang 24 jam 7 hari itu berapa? Oh, saya mesti hitung dulu. Gini aja Pak, kalau cost Bapak itu 100, bayar sama saya 70, saya yang kerjain. Itu pertama kali saya membuat data center. Untuk programmer, kami kehilangan sekitar 30 orang programmer senior yang migrasi ke Singapura. Migrasi ya, Pak. Ya, lalu faktor keamanan dan lain-lain di Jakarta menjadi concern juga. Nah, saya bilang ini kalau dibiarkan ini brain drain. Akhirnya untuk kedua, saya mencari tempat yang aman untuk mereka. Saya pergi ke Bali, ditawarin satu tanah di atas gunung, di Bedugul, 3 hektar. Itu tahun 98-99. Baru muncul ide, saya bilang kenapa tidak saya pindahkan programmer-programmer kami ke Bali, ya. Dan kita rekrut programmer baru, kita didik di sana, lalu dengan nekat membuka kantor cabang di North America untuk menjual jasa programming kami di Amerika dan dikerjakan di Bali. Dibentuklah Bali Camp yang pada satu saat itu menjadi impian setiap mahasiswa di bidang teknik informatika. Kalau saya lulus, saya pengen kerja di Bali. Kalau kemudian terkait dengan yang FDS Pak, Fortress itu Kenapa? Fortress Data Service. Oh. Nah, boleh aku slide berikutnya nih. Sebetulnya perjalanannya kan masih lebih lagi. Masih panjang ya Pak ya. Jadi tahun 2006 itu Sigma ini kalau kita lihat diakuisisi oleh Telkom. Waktu itu Menek BUMN Pak Sofyan Jalil itu mencari perusahaan IT lokal yang ingin dibesarkan, terutama juga ingin digunakan untuk mengkonsolidasikan BUMN IT-nya
sehingga jauh lebih efisien. Kami dihubungi, di situ saya tercetus, loh ini kan dulu cita-cita saya buat Sigma ini supaya bisa jadi percontohan, supaya bisa menjadi national valuable asset. Saya bilang kenapa enggak? Jadi dilakukanlah, ditunjuklah Telkom untuk yang bermitra dengan kami. Nah dari situ berjalanannya kan selama 3,5 tahun saya masih aktif bersama Telkom. Tahun 2010 akhir saya mengundurkan diri dari Telkom. Mengundurkan diri dari. Ya, nah waktu mengundurkan diri saya bilang saya mau pensiun. Karena saya bilang saya merasa saya kurang bermanfaat di sini. Kita berbeda pikiran. Jadi saya mengundurkan diri, melepas sisa kepemilikan 20% saham kami pada Telkom. Saya hanya ingat saya punya utang. Selama dari membangun Sigma, saya tuh meracuni setiap karyawan supaya satu waktu mereka punya usaha sendiri. Wah, luar biasa ya. Jadi entrepreneur kami ya, Pak ya. Luar menyebut biasa Sigma ini, namanya Sigma itu semua kumpulan dari manusia. Jadi bukan satu corporate, kita nggak pernah mengatakan punya semacam holding dan lain-lain, ya. Tapi menjadi network of entrepreneur. Jadi sebagian besar anak perusahaan yang dibuat itu bermitra dengan karyawan. Jadi saya masih punya utang, saya mengatakan ya saya declare kalau ada anak-anak Sigma yang keluar dan ingin membangun usaha sendiri, saya pasti akan membantu. Nah, FDS. Itu, kita berikan tepuk semangat, Pak Toto. Jadi FDS dan Paktindo itu salah satunya. FDS itu didirikan oleh bekas programmer yang dulu mengepalai Bali Camp bersama wakilnya, yang sowan datang sama saya, Pak kami buat perusahaan ini, izin lah gitu. Saya bilang oke, saya bisa bantu apa. Jadi kita dirikan ini. Sesudah itu saya merasa jawab saya sekarang adalah membantu para entrepreneur yang baru, terutama di bidang teknologi. Ada 30 kalau tidak salah Pak ya, 30 yang Bapak bina, 30. Mungkin sekitar 30 perusahaan. Lalu muncullah wacana bahwa data is the next oil. Loh, saya bilang data itu komoditi yang sangat berharga ke depan. Kalau saya bandingkan dengan minyak, saya bilang kita minyak buminya ada di Indonesia. Loh, data milik Indonesia ini ada di mana? Itu yang mendasari sebagian Bapak, besar itu ada di Singapura. 60 juta Facebook user di Indonesia, datanya di Singapura. Kita sehari-hari pakai WhatsApp, server dari WhatsApp Messenger ada di mana? Di Singapura. Nah, baru saya lihat bahwa ini penting buat ke depan ini. Untuk negara kita. Muncullah wacana dari waktu itu Menteri Kominfo, Pak Tifatul Sembiring saya ingat. Saya bilang, Pak kita mau melakukan policy lokalisasi. Dukung tidak? Lokalisasi data. Di mana data penduduk Indonesia sebaiknya ada di Indonesia. Minyak kita aja ada di Indonesia, kita cukup bodoh kok. Kita ekspor minyak bahan baku mentahnya, lalu import balik bensinnya gitu. Ini data lebih parah lagi, datanya ada di negara lain, dalam penguasaan negara lain. Kendala yang dihadapi untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan asing untuk meletakkan data centernya di Indonesia, terutama waktu itu perbankan, mereka selalu mengatakan di Indonesia tidak ada data center yang punya kualitas bagus. Merasa tertantang, saya bilang ya udah. Kita coba buat data center tier 4. Tier 4 itu data center yang levelnya paling tinggi, di mana maksimum downtime dalam setahun itu hanya akumulatif, hanya boleh 5 menit dalam setahun. Yang full redundant. Mahal, ya, tapi kita harus membuktikan bahwa bangsa kita bisa.
membuat satu Data center. data center yang punya kualitas. Ada berapa lokasi Pak sekarang data kenapa? center? Data centernya ada berapa lokasi sekarang? Boleh ditayangkan Pak? Nah, ini yang sekarang itu tahun 2012 kita dirikan DCI, 2013 gedung pertama kami mulai beroperasi, dan yang sekarang ini kita sudah ada yang sudah hidup ada di 3 lokasi. Mungkin saya mesti jelaskan istilah agak sedikit teknikal tapi dalam bahasa manusia aja. Size dari data center itu diukur dari listrik yang digunakan untuk menyalakan komputernya. Kita bilang critical load atau IT load. Biasanya per satu rak komputer itu sekitar 2 kilowatt. Zaman dulu. Yang sekarang increasing naik terus sampai bisa 10 kilowatt per rak. Jadi kalau dikonversikan, makanya kita sebut dalam megawatt, itu dalam IT load. Jadi satu megawatt itu kalau itu per raknya itu 2 kVA, itu 500 rak komputer. Jadi untuk supaya memudahkan ya. Jadi saat ini kami sudah berhasil membangun dan mengoperasikan di 3 lokasi dengan total kapasitas yang nyala itu sekitar 72 megawatt. 72 megawatt. 72 megawatt. Untuk orang bisnis, average revenue per megawatt per bulan itu $300.000 kira-kira. Ya. Tinggal dikali ya Pak ya. Tinggal dikali-kaliin aja ya. Tapi jangan nanti kalau secara bisnisnya itu capex-nya itu average market per megawatt capacity untuk membangun data center dari bangunannya dan peralatan listrik yang harus kita investasikan itu sekitar $10 juta per megawatt. Biaya yang terbesar secara operasi biaya listrik, karena bukan hanya listrik untuk menyalakan komputernya, kami harus menyediakan listrik untuk mendinginkannya. Jadi itu kami membangun DCI dengan pertama tier 4 desain di Asia Tenggara. Itu yang dengan itu kita coba meyakinkan perusahaan-perusahaan asing untuk percaya masuk di Indonesia. Sampai hari ini insya Allah sebagian besar dari mungkin 80% dari klien kami itu perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan besar, skala besar seperti cloud provider. Ya, 4 besar di dunia, Amazon, Google, Ali Cloud, Huawei Cloud, Microsoft tidak di kami, tapi itu sebagian besar menjadi pelanggan kami. Ini sekedar pembuktian bahwa bisa kok orang Indonesia punya kuliah dan diterima, dan mereka bahkan mereka mengatakan ini data center yang mereka sewa, yang pernah sewa yang terbaik. We are better than Singapore, we are better than India. Luar biasa Pak Toto. Saya sudah dikasih tanda nih, masih banyak yang mau ditanyakan nih Pak Toto ya. Ya. Tapi Bapak Ibu, jadi data center ini sudah banyak sekali mendapatkan sertifikasi dan bahkan sejak tahun 2020 dinobatkan sebagai Data Center Service Provider of the Year sampai hari ini. Luar biasa, kita berikan tepuk semangat ya. Nah, jadi kalau kita dengarkan penjelasan Pak Toto tadi Bapak Ibu, jadi ada 3 hal yang mendasari. Yang pertama tadi Pak, apa yang sebenarnya disampaikan Prof. Patel tadi, empati. Pak Toto tadi menyebutkan selalu empati. Inovasi bisnisnya itu empati. Yang kedua passion. Dan yang tidak dilupakan oleh beliau adalah contributing to society. Ya, itu luar biasa sekali. Betul Pak Toto? Ya, saya believe bahwa bisnis itu harus dilandasi dari empati. Empati untuk banyak orang, artinya kalau kita akhirnya dari dasar empati itu kita membuat sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang, ya otomatis ya kita memberikan value, ya. Dan juga kalau dasarnya empati,
kita punya staying power itu kuat. Persistence kita kuat. Kalau cuma motifnya cari uang, sebentar juga nyerah. Nah, kalau orang punya persisten, otomatis orang akan berinovasi. Luar biasa. Cuman Pak Toto, kan Bapak juga seorang technopreneur juga ya boleh dibilang entrepreneur juga. Nah, kan kadang-kadang orang tuh takut gagal. Ya kalau sukses sih seneng, kalau gagal. Nah, gimana tuh Pak komentar Bapak? Kalau gagal ya memang udah biasa. Kalau gagal artinya kita belajar sesuatu. Jadi selama perjalanan membuat sekian banyak perusahaan, banyak juga yang gagal kok. Tahun 93 saya ke India, saya mengakuisisi satu perusahaan di India. Tahun 93 itu di Hyderabad, ya enggak, buat joint venture dengan mereka. Setelah berapa tahun saya bilang kayaknya enggak bisa, write off. But we learn something from it. Ya, kita banyak belajar dari situ. Jadi supaya kegagalan yang kita belajar, supaya kegagalan kita itu rasionya berkurang. Ya, bagaimana caranya misalnya, dan itu yang kami pelajari. Artinya dari sisi planning, dari sisi, nah DC itu kita bangun modal sendiri, tidak pernah, tidak suka mengambil uang dari investor, karena buat kami investor can be pain in the ass. Karena motif mereka jangka pendek, motif kami jangka panjang. Kalau itu dasarnya dari private equity, udah jelas motif mereka apa. Dalam 5 tahun, saya mau dapat minimum berapa kali multiple, muncul hilang. minimum IRR yang mereka mesti bayar ke limited partnernya itu IRR 20% dalam US dollar. Ya. Nah, otomatis mereka akan bisa mendisrupt kita punya cita-cita dan sustainability kita. Jadi kami beroperasi dengan modal sendiri. Pada saat kami mempunyai confident bahwa EBITDA kami sudah cukup bagus, kami mampu untuk bayar hutang, kami prefer mengambil utang dari bank. Jadi sampai hari ini kita tidak entertain financial investor. Kita bisa entertain strategic investor yang bisa mengembangkan bisnis itu menjadi 2 kali 3 kali lipat dari. Boleh diberikan Pak tipsnya nih Pak untuk memotivasi kita untuk melakukan ini semuanya. Nah, kira-kira apa nih Pak Toto? Ya, kiatnya atau tipsnya? Ya, mestinya tipsnya nomor 1 dari sisi empati dulu yang dibuat. Artinya kita kalau secara bisnis design kan sebetulnya yang harus waktu kita desain bisnis model, kita mendesain yang namanya added value yang kita ingin deliver ke market, right? Itu yang dikonversikan jadi revenue stream sebetulnya. Artinya 1, waktu membuat sesuatu bisnis, make sure kita dasarnya dari empati, dan kita lihat berapa besar kita bisa berkontribusi ke society lebih besar. Dari mulai kan empati kita bukan hanya 1 pada karyawan kita, 2 customer kita, makin pede kita bilang pada negara kita, ya, dan besar lagi pede pada humanity gitu di seluruh dunia. Nah 1 dari empatinya sebetulnya. Luar biasa. Terima kasih, kita berikan tepuk semangat nih Pak Toto sekali lagi ya. Jadi saya berikan kesempatan 2 kali, 2 orang. Waduh luar biasa. Silahkan berdua ya. Waduh ada 3, waduh. Boleh Pak Cilemar, saya boleh nanti Bapak kasih, karena ini kebetulan yang baru-baru ini Pak ya. Kasih kesempatan dulu, ya silakan. Oke, silakan. Ya. Baik. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Reda dari Daimler Truck. Mungkin inovasi pagi ini atau hari ini kita bisa gabungkan antara DCI dengan nanotech. Mungkin nanti dari komputer yang besar-besar, rak-rak yang besar di nano jadi kecil mungkin ya Pak ya. Yang pertama saya appreciate usaha dari Pak Toto untuk membangun DCI di Indonesia. Karena memang
DCI ini atau data center selalu terkait dengan security. Dan dengan tier 4, which is the highest level of data center, itu akan sangat membantu masalah security di Indonesia. Pertanyaan saya mungkin yang pertama tadi Pak Toto sempat sebut banyak data kita yang ada di Singapura. Dan sekarang dengan establishnya DCI di Indonesia, apakah data itu sekarang sudah kembali ke Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, data center ini juga pemainnya banyak. Di Indonesia kalau boleh dibilang ada Amazon, ada Microsoft dan lain sebagainya. Bagaimana PT DCI bisa berinovasi sehingga berkompet dengan perusahaan-perusahaan besar ini? Terima kasih Pak. Silakan Pak Toto. Thank you. Yang pertama datanya sudah balik ke Indonesia, baru sebagian kecil. Yang harus di Indonesia, kembali Indonesia data lembaga keuangan. Artinya data-data keuangan perbankan, asuransi dan lain itu Masih, ya? itu ada di Indonesia. Data dari pemerintah harus ada di Indonesia. Peraturan itu unluckily ada peraturan tahun 2012 yang namanya PP 82 yang mengatakan semua data milik publik Indonesia harus ada di Indonesia, ya. Unluckily tahun 2017, di mana waktu itu semua perusahaan asing maupun semua perusahaan diberi tenggang waktu 5 tahun supaya mengalih datanya ke Indonesia. Tahun 2017 direvisilah peraturan itu oleh Kominfo dengan PP 71 yang mengatakan hanya data strategis, data kritikal, yaitu data pemerintah dan lembaga keuangan yang harus ada di Indonesia. Nah ini politis, jadi kena pressure dari Amerika. Tapi selain itu nanti memang tetap berkembang karena seperti cloud provider itu masuk di Indonesia. Amazon, Google Cloud, Ali Cloud dan lain-lain, otomatis datanya akan ada di Indonesia. Ke depan mereka toh juga akan harus karena isu dari latency. Kalau data itu ada di Singapura, nah si Facebook gadang-gadang metaverse dan lain-lain, isu latency itu menjadi isu. Latency itu kalau istilah anak muda, kalau yang main game, kalau internet connectionnya dites, itu ada pingnya itu berapa milisecond. Ya, nah, itu tergantung dari jarak interkoneksi dari fiber optik pun yang lain dan juga berapa hop dan lain kesananya. Nah dengan tambah density-nya dari data yang ada, grafik, movie dan lain-lain, apalagi metaverse, virtual reality, itu tidak mungkin dimungkinkan lagi datanya ada di tempat di Singapura di mana komunikasi dari pengguna dari handphone connect ke internet exchange sudah itu dari Jakarta melalui kabel laut ke Singapura dan bolak-balik itu kalau anak muda bilang nge-lag bakalannya. Itu akan men-trigger juga. Jadi itu lebih jadi yang membuat juga optimis. Ya. Sisi pertanyaan kedua kompetisi seperti Amazon, Microsoft membangun data center atau Google. Jadi di dunia ini ada empat perusahaan top tier cloud provider yang terbesar itu Amazon, nomor 2 itu Microsoft, nomor 3 itu Google, nomor 4 itu Ali Cloud. Di bawah itu ada tier 2-nya, ada Huawei, IBM, Oracle dan lain-lain. Buat kami mereka bukan kompetisi. Pertama dari 4 besar itu 3 dari mereka tuh klien saya. Jadi kalau mereka bilang ya, mereka mengatakan membangun data center di Indonesia belum tentu mereka membangun gedungnya sendiri. Memang Microsoft rencana membangun sendiri data centernya. Yang lainnya itu mengkolokate data, meletakkan servernya di DCI. Nah, sebagai bayangan in term of size, kalau bank terbesar di Indonesia, Mandiri BCA, in term of size dari komputernya, itu maksimum 1 megawatt.
kalau perusahaan seperti Google, Amazon, itu bisa di atas 100 megawatt. Artinya servernya itu mereka occupy beberapa lantai. Ya. Jadi kedua, kenapa bukan kompetisi? Karena mereka membangun data center pun bangun data center hanya untuk dia gunakan sendiri. Bisnis CDC itu data center colocation provider. Itu seperti hotel untuk server. Mereka meletakkan, penghuninya adalah server dan storage. Ke depan ini akan rame GPU untuk AI. Ya. Jadi kami bertanggung jawab untuk satu, listrik tidak boleh mati. Ya. Dua, temperatur tidak boleh harus berada di range yang kita agree. Ketiga, humidity. Keempat, physical security. Cyber security bukan tanggung jawab kami. Ya, jadi karena kami tidak menyentuh sama sekali server mereka. Untuk ya. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, terima kasih kita berikan tepuk semangat nih Pak Toto sekali lagi ya.